Voice of Indonesia. Dan sudah tersambung melalui Zoom. Kita akan masuk dalam program Halo Diaspora, kerjasama dan kolaborasi antara RRI Voice of Indonesia dan juga IDN Global. Ada Ibu Novalia Korto, ini saya semoga nggak salah sebut nih ya. Ini Ibu Novalia Korto dari Perancis, dan kayaknya kalau lihat di backgroundnya ini sedang berpergian nih ya, kayaknya mau holiday atau sedang jalan-jalan atau bisnis. Kita tanya langsung saja ya. Halo Ibu Novalia, apa kabar? Halo, kabar baik Mbak, terima kasih Bu. Suaranya jelas nggak? Jelas Ibu, luar biasa. Ya. Ini lagi berpergian, holiday, bisnis atau apa nih Bu Novalia? Kebenaran saya akan bepergian hanya untuk jalan-jalan. Wah, seru banget ya. Seru banget nih. Dan ini jadi kita mengganggu waktu liburan Bu Novalia ya. Di sela-sela liburan. Sama sekali enggak. Oh enggak ya. Dan tadi pertanyaan yang pertama nih, pengen tahu nih ya, masa remajanya dihabiskan di mana? Di Indonesia apa sudah di Perancis nih, Bu Novalia? Oh, masa remaja saya masih ada di Indonesia. Oke, masih di Indonesia. Ya, masih di Indonesia. Ya. Jadi ke Perancis tahun berapa? Sudah berapa lama di sana, Ibu? Saya meninggalkan Indonesia sejak awal tahun 1994. Jadi sudah lebih dari 30 tahun meninggalkan Indonesia. Luar biasa sekali. Tapi masih sering pulang ke tanah air ya Bu ya? Masih sering pulang ke tanah air dan juga masih tetap berkecimpung dalam terutama dalam diaspora Biangsu pastinya, dan juga dalam acara-acara Indonesia. Nah, sebagai diaspora Indonesia di Perancis nih Bu, apa aja sih Bu kegiatan yang dilakukan Ibu dengan teman-teman diaspora lainnya? Tentunya ini untuk memperkenalkan Indonesia juga ya ke masyarakat Perancis dan masyarakat internasional lainnya di sana. Kalau yang saya selama saya tinggal di Perancis, jadi saya meninggalkan Indonesia lalu berangkat ke Perancis. 3 tahun kemudian saya pindah ke Kanada. Okay. Saya tinggal di Kanada selama 11 tahun, lalu kembali ke Perancis. Ya. Jadi sejak saya kembali lagi ke Perancis, saya melihat diaspora, terutama orang-orang di Indonesia yang ada di Perancis itu, mereka tuh banyak sekali yang bertalenta. Dan kami di sini tidak hanya di Perancis ya, tapi saya lebih mendalami yang sekarang saya tinggal di Perancis. Banyak sekali komunitas dan asosiasi-asosiasi orang Indonesia di Prancis yang skalanya sudah bagus sekali, seperti asosiasi culture, penari, asosiasi buku, dan banyak asosiasi kita juga ada asosiasi yang untuk keluarga, maksudnya untuk kita sebagai ibu-ibu yang menikah dengan orang Prancis. Jadi selain diaspora organisasi itu sendiri, kami punya banyak asosiasi sehingga orang-orang Indonesia kami yang berada di Prancis dan kami berada di Prancis itu masih bisa berkomunikasi dan bertemu terutama dengan orang-orang Indonesia di sini. Oke. Biasanya kegiatannya apa saja sih Bu yang dilakukan? Kegiatan untuk saya sendiri atau baik dengan kegiatan Ibu bersama teman-teman diaspora lainnya? Kalau untuk diaspora kami memang mengadakan beberapa acara ya, seperti bekerja sama dengan beberapa organisasi atau asosiasi, dan kalau misalnya saya sendiri, kebetulan saya sekarang kerja di salah satu hotel, dan untuk berorganisasi juga agak mungkin
eh, tidak terlalu bisa memfokus, tapi untuk saya sendiri, saya pernah menjadi bagian 5 tahun yang lalu adalah ketua PPLN, panitia pemilihan umum di Prancis. Lalu untuk pemilihan presiden kemarin saya menjadi bagian dari Bawaslu. Dan kalau misalnya untuk orang-orang Indonesia sendiri di sini, pertemuan kami itu banyak karena KBRI itu sering mengadakan acara dan kami juga sering datang ke acara KBRI itu sendiri. Jadi memang banyak acara yang dilakukan oleh para diaspora Indonesia di sana ya Bu ya, untuk memperkenalkan baik itu budaya, kuliner, seni gitu ya Indonesia ke masyarakat Perancis. Respon masyarakat Perancis seperti apa sih Bu sama kekayaan budaya kita? Mereka tertarik ya sih Bu yang belajar-belajar begitu Bu? Oh, jelas 10 tahun yang lalu, enggak 10, mungkin 13 tahun yang lalu waktu saya kembali ke Perancis ya, saya masih melihat bahwa banyak sekali orang Perancis itu tidak mengenal Indonesia. Mereka lebih mengenal Bali. Bahkan banyak yang tidak tahu kalau Bali itu bagian dari Indonesia. Padahal Indonesia itu kan negara yang besar, cuma memang tidak terlalu terdengar. Tapi setelah itu semakin kesini semakin banyak terdengar Indonesia, terutama dengan kultur, dan karena masyarakat Indonesia juga banyak mempromosikan budaya itu sendiri. Seperti saya harus menggarisbawahi yang jelas-jelas kami mempunyai satu asosiasi orang-orang maksudnya musisi. Jadi ini adalah suami istri yang musisi. Jadi istrinya itu penari terkenal ya, maksudnya dia benar-benar penari nasional. Dan suaminya itu dia menjadi pemusik gamelan. Lalu mereka membuat satu wadah, satu grup, satu asosiasi untuk gamelan itu sendiri. Dan yang memainkan gamelan itu adalah orang-orang Perancis. Wah. Iya. Dan istrinya itu, saya sebut aja namanya Mbak Kadek, dia adalah salah satu guru yang terkenal di Prancis itu, terutama di Paris, di Université Nanterre. Jadi sudah maksudnya dengan adanya asosiasi seni budaya, semakin terdengarlah budaya kita Indonesia gitu. Jadi bukan hanya Bali saja sekarang. Wah, keren banget ya kalau ada masyarakat asing atau masyarakat Perancis yang belajar ya Bu ya budaya kita. Tadi Ibu sebutkan contohnya tuh gamelan ya. Kalau kuliner gimana nih Bu? Karena kan Perancis juga terkenal ya sama cita rasa kulinernya yang luar biasa. Tapi nggak mau kalah dong ya. Kita kan rempah-rempah kita kan luar biasa kaya nih. Cocok nggak sih Bu kalau kuliner Indonesia di lidah masyarakat Perancis sendiri? Kuliner kita sebenarnya terkenal ya. Terkenal maksudnya gini ya. Di Prancis itu orang-orang Prancis lebih mengetahui kuliner Thailand daripada Indonesia. Itu kita harus akui karena restoran Thailand itu dibayar daripada restoran Indonesia di Paris. Di Paris tadinya hanya ada 2 restoran Indonesia. Tapi sejak 2-3 tahun belakang ini kita sekarang sudah punya 6 restoran di Indonesia. Jadi pelopornya adalah 2 restoran yang sejak tahun 84 berada. Dan dari situ semakin kita menunjukkan bahwa kuliner Indonesia itu bisa juga masuk ke Perancis. Dan rasanya itu memang khas untuk mereka. Jadi dan terutama juga dengan banyaknya informasi seperti misalnya kalau kita lihat Google itu makanan yang paling enak itu kan nasi goreng, lalu rendang gitu. Jadi sate, kita sendiri bisa jadi kita bangga gitu. Oh iya, rendang itu dari kita loh. Ini kan makanan khas kita itu di Indonesia terkenal. Dan nasi goreng semua. Jadi sekarang kalau yang saya tahu ya, maksudnya di kalangan saya sendiri dan orang-orang Perancis, kalau misalnya saya bilang orang Indonesia, mereka langsung bilang, oh nasi goreng, langsung mereka bilang, oh Bali, Jawa. Jadi
semakin kesini semakin orang-orang Prancis itu lebih mengetahui, oh nih Indonesia tuh memang kaya, bukan hanya dengan budayanya aja, bukan hanya dengan penduduknya yang di atas 250 juta, tapi juga dengan kulinernya dan juga seni budayanya. Jadi sudah cukup familiar ya Indonesia begitu ya di masyarakat Perancis. Nah, Ibu tadi bercerita kan juga bekerja begitu Ibu ya di Perancis sendiri. Pasti para pendengar juga penasaran gitu, kesempatan bekerja untuk diaspora Indonesia itu seperti apa sih Bu? Sulit nggak sih bersaing atau memang kita punya kesempatan yang besar juga untuk bisa bekerja begitu di Perancis? Sebenarnya kalau kesempatan kerja sih ada ya. Apalagi kalau yang saya lihat sekarang banyak sekali student-student yang mereka tuh mencapai S2, S3 dan juga sekarang banyak anak-anak muda sekarang itu yang memang ingin menetap di Prancis karena bagaimana ya, mungkin kompetisi untuk bekerja itu mungkin agak sulit, tapi mereka lebih nyaman karena sudah tidak terbiasa hidup di Prancis ya. Jadi tapi untuk mencari kerja di Prancis memang tidak gampang seperti kita ketahui ya. Mungkin saya harus memberikan juga informasi bahwa diploma kita itu dari Indonesia itu tidak diakui di sini. Banyak universitas yang maksudnya walaupun bagus tidak bisa diakui. Tapi sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mencari lagi diplomasi walaupun kita dari asing, tapi mereka melihat dari pengalaman kerja kita sendiri. Dan untuk orang-orang Indonesia yang kerja, maksudnya yang sekolah di Prancis itu kesempatan untuk bekerjanya memang lebih gampang. Okay. Kalau cerita saya sendiri sih itu keluar dari hal-hal yang beda karena saya tidak punya karier yang jelas sebagai seorang istri yang mengikuti suami kemanapun suami pergi. Itu untuk kita karir itu nggak akan mungkin ada karena kan suami harus ditugaskan misalnya 3 tahun di satu tempat, 5 tahun di satu tempat. Itu kemungkinan untuk kita mempunyai karir yang bagus itu kayaknya tidak banyak kesempatannya tidak besar ya, tidak besar. Tapi saya termasuk salah satu yang beruntung karena di usia saya sekarang ini saya masih mendapat dan masih bisa bekerja di Prancis di salah satu perusahaan Prancis dan jadi bisa berintegrasi benar-benar dengan negara Prancis. Okay. Karena walaupun itu kan tujuan kita, tujuan diaspora sendiri kan walaupun kita orang Indonesia, kita kan harus mengikuti dan harus adaptasi dengan tempat di mana kita tinggal. Jadi salah satunya adalah dengan kita bekerja di negara di tempat kita tinggal untuk mengetahui kultur, untuk mengetahui hukum, untuk mengetahui semua sarana pendidikan terutama untuk anak kita. Kita harus berkecimpung di dalam di bagian dari negara itu sendiri. Oke. Tapi tadi menarik ya Ibu sampaikan bahwa semacam ijazah pendidikan kita kurang begitu ya, kurang diakui begitu Ibu ya untuk di sana. Jadi memang kesempatannya lebih banyak kalau kita justru memulai dari kuliah begitu Ibu di sana ya, baru kerja di Perancis. Itu dengan alasan tertentu kah atau memang kebijakan ya Bu ya? Mungkin sekarang agak berubah ya. Dan mungkin juga sekarang yang saya lihat nih orang-orang yang kerja di Perancis itu mereka rata-rata yang memang sekolah dulu di sini, tapi yang seumur saya banyak yang memang ya banyak yang bekerja juga tapi tidak juga mengikuti tahap-tahap karir seperti yang di Indonesia misalnya. Oh kita selesai kuliah, langsung kerja, karir kita naik, langsung mengikuti. Seperti misalnya kalau misalnya kita tinggal di Indonesia itu sendiri,
Dan mengenai ijazah, saya sendiri nggak belum jelas dan tidak mengetahui mengapa. Tapi sebenarnya Perancis itu memang agak beda ya. Mereka lebih kalau kita bisa bilang sih lebih mengutamakan diploma dari mereka sendiri gitu. Terus dari negara mereka sendiri. Dan bahasa nih Bu, kadang-kala kan untuk beradaptasi di satu negara itu challengingnya bahasa, dan bahasa Prancis juga terbilang tidak mudah juga ya untuk dipelajari. Ini challenging untuk belajar bahasa, mau nggak mau ya Bu ya, kalau ke sana berarti memang harus berbahasa Prancis ya Bu ya. Jarang ya kayaknya yang menggunakan bahasa Inggris, atau masih banyak Bu? Sekarang sudah mulai, orang-orang Prancis sudah mulai berbahasa Inggris. Jadi untuk orang Prancis itu mereka terlalu bangga dengan bahasa mereka sendiri. Jadi ya bangga, dan kadang-kadang itu saya balik lagi 15 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu waktu saya kembali ke Prancis itu, saya melihat banyak sekali itu kan meskipun manajer ya, tahap manajer itu mereka tuh tidak bisa berbahasa Inggris yang kalau kita di Indonesia itu bahasa Inggris itu menjadi bahasa kedua kita. Iya. Tapi kalau di Perancis ya agak susah. Jadi memang secara bertahap sekarang orang-orang Prancis itu lebih banyak juga menggunakan bahasa Inggris. Tapi memang bahasa Perancis itu penting banget. Dan kami yang di sini sebagai diaspora Indonesia di Prancis, memang bahasa Prancis itu kita harus mengetahui untuk mencari kerja, walaupun yang serendah-rendahnya pekerjaan. Tapi seperti yang kita tahu di sini, pekerjaan itu sepertinya setara gitu. Karena perbedaannya itu tidak terlalu mencolok. Misalnya kalau misalnya saya bisa bilang yang kerja sebagai pelayan di toko itu kita tuh bukan pekerjaan yang rendah banget untuk kita, karena di sini itu semua pekerjaan tuh sama nilainya, dan tapi untuk mencari pekerjaan itu sendiri, walaupun sebagai pegawai di toko, entah itu toko yang kecil atau entah itu toko yang besar atau toko yang murah atau mahal, paling enggak bahasa Perancisnya itu harus bisa, bukan hanya konversasi tapi grammarnya gitu ya Mbak. Jadi memang harus baik begitu ya berbahasa Perancisnya Ibu, ini membantu juga untuk bisa survive begitu Ibu di sana ya. Banget sekali ya, survive sekali. Wow, luar biasa sekali Ibu, terima kasih sudah berbagi bersama kami nih, karena waktu juga yang terbatas, dan terima kasih sudah diganggu sedikit nih ya jalan-jalannya Ibu. Terima kasih sudah membawa saya di acara ini. Dan semoga ya, saya berharap jadi saya sangat berharap semoga kedepannya kita diaspora Indonesia itu lebih terdengar, dan juga lebih digandeng juga oleh pemerintah. Maksud saya orang-orang di Indonesia terutama yang ada di Prancis itu banyak sekali yang bertalenta, tapi kayaknya tuh kok tidak ada yang menggandeng gitu dari pemerintah Indonesia. Jadi sayang sekali, padahal itu bisa menjadi aset negara yang besar. Itu yang harapan saya ke depan. Betul. Padahal diaspora Indonesia kan duta besar kita ya Bu ya, di garda terdepan nih. Benar sekali. Ini luar biasa. Sekali. Benar sekali, karena kita yang tinggal di negara itu sendiri sama bertahun-tahun. Kalau misalnya di KBRI itu kan mereka hanya 2-3 tahun, mungkin maksimal 4 tahun. Dan yang mengerti lapangan itu hanya kita, orang-orang Indonesia yang ada di negara itu sendiri. Jadi saya berharap ke depannya diaspora pusat juga menggandeng kami yang ada di negara tempat kami tinggal.
Betul, kita doakan nih harapannya bisa terwujud ya, bisa saling berkolaborasi ya, bersinergi tentunya untuk kemajuan Indonesia Ibu ya. Terima kasih Iya. sekali lagi Ibu Novalia Korto ini. Terima kasih Bu Dora. Semoga sehat selalu dan juga Terima ini ya kasih. lancar-lancar nih liburannya ya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Salam untuk teman-teman diaspora di sana Ibu. Siap, saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Voice of Indonesia.